Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Arnesa Fitri, NIM 19313182, kelas PIAUD 3C, Fakultas Ilmu Tarbiyah, YIN Surakarta. STTPA ada 6 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu yang pertama kognitif, yang kedua nilai agama dan moral, yang ketiga bahasa, yang keempat sosial dan emosional, yang kelima fisik motorik, yang keenam seni. Saya akan membahas tentang STTPA, aspek sosial dan emosional. Usia 4-5 tahun. Dengan indikator memahami peraturan dan disiplin. Apa sih itu memahami peraturan dan disiplin? Pengertian memahami peraturan disiplin yaitu yang pertama, peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Pola tersebut ditetapkan oleh orang tua dengan tujuan untuk membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. Pola tersebut mungkin ditetapkan oleh orang tua, guru, dan teman bermain. Sedangkan disiplin adalah proses bimbingan yang bertujuan menanamkan pola perilaku tertentu, kebiasaan tertentu, atau membentuk manusia dengan ciri-ciri tertentu, terutama yang meningkatkan kualitas mental dan moral. Jadi, inti dari disiplin ialah membiasakan anak untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan yang ada. Adapun dasar-dasar menerapkan disiplin, yaitu yang pertama, tentukan perilaku khusus yang ingin diubah. Yang kedua, katakan dengan tepat apa yang diinginkan. Yang ketiga, puji anak jika ia telah melakukan perintah ibu atau bapak. Yang keempat, tetaplah memuji bila perilaku yang baru memerlukan dukungan pujian. Yang kelima, hindari adu kekuatan dengan anak-anak. Adapun 5 langkah mendisiplinkan anak. Untuk mendisiplinkan anak memang dituntut kesabaran dari orang tua. Berikut 5 langkah yang harus dihadapi, yang harus dipahami. Yaitu yang pertama, bila ingin mendisiplinkan anak menjadi tenang, sebaiknya orang tua harus tenang terlebih dahulu. Jangan dalam keadaan marah ataupun cemas. Yang kedua, percaya pada intuisi. Orang tua adalah orang yang paling mengenal anaknya, sehingga mengetahui perilaku sifat anaknya. Yang ketiga, pemilihan waktu yang tepat. Mendisiplinkan anak harus pada waktu yang tepat dan terus berulang secara teratur. Yang keempat, percaya pada kemampuan anak. Untuk mendisiplinkan anak membutuhkan keyakinan bahwa mampu melakukannya. Yang kelima, percaya pada kemampuan anak, atau orang tua harus yakin bahwa anak itu mempunyai kemampuan. Intinya yaitu setiap orang tua harus paham terhadap anak, bagaimana tingkah laku anak tersebut, dan ikutilah apa yang ia inginkan agar anak dapat percaya diri terhadap tingkah lakunya yang baik dan positif. Apabila anak salah, tegurlah, tetapi dengan cara yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin diri usia 4-5 tahun dibagi menjadi 2 faktor, yaitu yang pertama, faktor internal. Yang mempengaruhi disiplin pada anak usia dini adalah faktor yang berasal dari dalam diri, dengan nilai-nilai yang diajarkan atau ditanamkan oleh orang tua, guru, dan masyarakat yang akan digunakan sebagai kerangka acuan disiplin dalam diri anak usia dini. Yang kedua yaitu faktor eksternal, merupakan faktor yang timbul dari luar diri manusia, dari diri individu. Faktor lingkungan, di mana individu yang sering melakukan interaksi seperti lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan sebagainya. Dalam standar tingkat pencapaian, anak yang berumur 4-5 tahun dan mampu menerapkan disiplin akan mempengaruhi terhadap perkembangan emosinya.
Kesadaran diri, indikator anak yang mempunyai kesadaran diri usia 4-5 tahun diantaranya adalah 1. Menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan. Yang kedua, mengendalikan perasaan. Yang ketiga, menunjukkan rasa percaya diri. Yang keempat, memahami peraturan disiplin. Yang kelima, bangga terhadap hasil karya sendiri. Di sini saya akan merancang program stimulasi dengan metode bergerak. Tujuannya yaitu mendisiplinkan waktu dan peraturan dalam permainan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini anak-anak apa kabar? Alhamdulillah teman-teman baik ya. Sebelum kita bermain, kita berdoa dulu yuk anak-anak. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Bunda akan bertanya nih kepada teman-teman. Ada enggak teman-teman? Ada yang hadir? Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum kita mulai bermain, kita tepuk semangat yuk teman-teman. Tepuk semangat. Semangat. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan cara permainannya, yaitu dengan cara berkelompok. Nanti terdiri dari 3-4 orang ya. Lalu setelah itu bolanya akan Bunda kasih ke teman kalian salah satu. Nah, setelah itu nanti bolanya dilempar. Jangan sampai mengenai musuh kalian ya. Apabila nanti musuh kalian menangkap bola, berarti kelompok kalian akan kalah. Dalam permainan tidak boleh curang ya, harus bekerja sama dan menaati peraturan yang sudah diberikan dan disiplin dalam waktu yang sudah ditentukan ya. Dan bagaimana anak-anak dengan permainannya tadi? Apakah seru? Nah, nanti anak-anak boleh kok dicoba sama temannya di rumah permainan seperti itu. Tapi nggak boleh marah-marah ya, nggak boleh curang juga. Harus mainnya yang jujur dan kompak. Mungkin cukup untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.